Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom, berikut adalah seputar kegiatan di GBI Algo Church. Ibadah Raya akan diadakan secara online melalui YouTube Algo Church setiap hari Minggu. Perjamuan Kudus akan diadakan setiap minggu ketiga. Kami juga memiliki mesbah pagi, diadakan secara online setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5.40 pagi hingga 7 waktu Indonesia Barat
melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara online setiap minggu ketiga pukul 7 hingga 9 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu menabur, dapat melakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Mari kita bersama-sama perkatakan Mazmur 91. Demikian info mengenai kegiatan GBI Algo Church. Selama beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, ini kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa hati kami bagi-Mu. Sebab kami tahu, kami percaya yang Engkau cari dari kami adalah hati kami. Ini kami, Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan. Dan kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami akan mengalami kasih-Mu. Kami akan mengalami persekutuan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami bagi-Mu. Haleluya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Oh, this is my desire to honor you, Lord,
with all my heart, I worship you. Oh, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath there I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Give you my heart, I give you my soul. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath there I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya. Kami bawa hati kami, jiwa kami persembahkan
hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, layak terima setiap persembahan kami. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini, bukan karena kami, tapi itulah tangan-Mu yang terus menopang kami. Kami rindu Tuhan. Kami tidak sekedar menyerahkan hati, jiwa, bahkan seluruh hidup kami. Tapi kami rindu hidup kami yang Kau anugerahkan. Di dalamnya kami menyenangkan Engkau. Menyenangkan-Mu Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Thank you Jesus. Kurialah Yesus. Kami mau. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Rindu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari bersama saya katakan, dari hati yang paling dalam katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, yes, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, oh menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ku rindu menyenangkanmu, senangkan hatimu, senangkanmu Yesus, senangkanmu, senangkanmu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus beri kami kekuatan, agar kami tidak sekedar hidup, tapi hidup kami adalah hidup yang menyenangkan Engkau. Dan kami percaya ketika kerinduan ini kami bawa kepadamu, Roh Kudus pasti menolong kami. Agar dimanapun kami berada, keadaan apapun yang kami alami, kami akan tetap menyenangkan Engkau ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami. Kini kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami untuk terbuka bagi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami, berbicaralah, bersabdalah kepada kami. Kami siap Tuhan untuk sabda-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, Yesus, senangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan hati-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami semuanya, yang tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah habis, bahkan tidak pernah hilang dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami boleh menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, sungguh menikmati hari-hari yang kami lalui dalam penyertaan aman perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan kami boleh dituntun, dipimpin, sehingga kehendak Tuhan nyata atas setiap kami semuanya dan terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selama penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom saudaraku. Saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, yang membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan, menikmati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita semuanya, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang menyaksikan tayangan ini dalam ibadah online ini tuh, saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat dan baik, dan roh kita semakin menyala-nyala, semakin punya kapasitas roh yang besar, dan kita sedang dalam perjalanan bersama dengan Tuhan dalam kehendak Tuhan yang besar. Amin. Baik, hari ini saya akan
bersharing firman Tuhan di dalam judulnya yang saya berikan tema, hidup adalah pertandingan. Saya percaya kita semuanya di dalam dunia ini ikut di dalam satu pertandingan yang besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Berbagai macam pandangan-pandangan umum tentang hidup, saudara. Banyak orang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan di dalam melayani Tuhan. Kesempatan untuk berbuat baik. Mumpung hidup cuma sekali, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Atau justru yang sebaliknya, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang jahat dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita semuanya yang punya hikmat dan akal budi, hati nurani dalam kehidupan kita semuanya, inilah saatnya untuk kita bisa mengerti tentang arti hidup di dalam kehidupan dalam dunia ini, saudara. Bahwa sesungguhnya hidup ini adalah kesempatan buat kita semuanya. Ada begitu banyak juga orang berkata bahwa hidup ini adalah pilihan, saudara. Ya, memilih hal yang baik atau memilih hal yang buruk, memilih hal yang benar atau memilih hal yang berdosa. Tergantung kepada setiap sikap manusia masing-masing. Tapi saya percaya sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu hal-hal yang baik, yang benar yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Bahkan juga ada orang juga mengatakan bahwa hidup ini adalah keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk mencari hal-hal yang baik, keputusan untuk melakukan hal-hal yang benar, keputusan untuk melakukan hal yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi memilih hal-hal yang berdosa, bukan lagi memilih hal-hal yang salah, bukan lagi memilih hal-hal yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Justru kita sudah memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus memutuskan untuk melakukan hal yang benar, yang kudus, yang mulia di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Bahkan juga ada beberapa orang mengatakan bahwa hidup ini adalah singkat, ya, sesingkat dengan umur kita, saudara. Seringkali jika kita bisa melihat keadaan-keadaan di sekitar kita, kematian terjadi di mana-mana, apalagi dengan adanya virus COVID-19 seperti ini, saudara, kematian begitu cepat. Bahkan dalam dunia ini sudah semakin banyak, saudara, yang meninggal karena COVID, saudara. Dan hitungan hari saja, saudara, yang terkena COVID lalu akhirnya meninggal, saudara. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 14 mengatakan bahwa hidup ini seperti uap, saudara, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Bahkan juga di dalam Permazmur juga mengatakan bahwa hidup ini seperti rumput yang berkembang dan tumbuh. Tapi petang itu lisut dan layu. Hanya sementara saja. Ya, sebentar kelihatan berkembang, sebentar kelihatannya wow hijau dan lain sebagainya. Tapi setelah itu sore, ya setelah siangnya kena sinar matahari, lalu lisut dan layu dan lain sebagainya, saudara. Bahkan Ayub 7 ayat 7 mengatakan bahwa hidup ini ada berat. Hidup ini hanya seperti hembusan nafas yang singkat saja. Karena Ayub pada waktu mengalami beban yang berat, pergumulan begitu hebat, luar biasanya. Sehingga dia mengatakan bahwa hidup ini adalah berat. Seperti hanya sebentar, seperti hembusan nafas saja. Bahkan juga hal yang lainnya juga dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke 6 ayat 12 bahwa hidup ini pendek. Bahkan hidup ini adalah sia-sia, kata pengkhotbah, saudara. Wow, hidup ini sia-sia. Hidup ini adalah singkat dan pendek, saudara. Bahkan juga dalam kaum hedonisme mengatakan bahwa life is party. Hidup ini justru kesempatan untuk bersenang-senang dalam dunia ini. Kaum hedonisme mengatakan seperti itu, saudara. Ada juga pandangan-pandangan dari kaum eksistensial. Dia mengatakan bahwa hidup ini adalah life is nothing. Hidup ini tidak bermakna. Karena apa? Ya lahir, tumbuh, berkembang, akhirnya mati seperti itu. Ya, akhirnya dia mengatakan bahwa life is nothing. Tidak ada maknanya sama sekali. Dan berbagai macam pandangan-pandangan tentang hidup dalam dunia ini, saudara. Tapi apakah yang Alkitab katakan di dalam Rasul Paulus yang mengatakan bahwa hidup ini bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Hidup ini adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita semuanya. Bahkan hidup ini bukanlah permainan, saudara. Seperti sebuah permainan game yang jika mati masih ada nyawanya lagi dan bisa hidup kembali. Hidup bukanlah permainan, saudara. Bahkan hidup bukan cuma hanya seperti sebuah film atau sinetron di mana semua orang
orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran masing-masing yang tidak nyata sekalipun diambil dari kisah yang nyata sekalipun, saudara. Hidup bukanlah permainan, hidup bukanlah seperti sedang bermain sinetron atau drama, saudara. Kita tidak sedang bermain-main dengan game. Kita tidak sedang bermain-main dalam film atau sinetron, saudara. Tapi kita semua yang hidup sekarang ini sedang menuju kepada kematian. Bahkan kita sedang akan diperhadapkan ke dalam tahta pengadilan Kristus, saudara. Yang berlaku dalam setiap kehidupan kita semua sebagai manusia yang ada di muka bumi ini. Bahwa kita di depan kita akan ada akhir dari sebuah perjalanan kehidupan dalam dunia ini, saudara. Sebab itu, semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, saudara. Baik ataupun jahat. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 10 mengatakan demikian, saudara. Maka dari itu, saudara, mari sama-sama kita harus mempunyai hikmat dalam kehidupan ini, saudara. Oleh sebab itu, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya di muka bumi ini. Kita harus menyadari akan hidup kita saat-saat ini, saudara. Apalagi kematian begitu cepat dan mendekat di sekitar kita semuanya, saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun juga di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, tapi juga ada waktu untuk meninggal. Kata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2, saudara. Wow, ini sudah tertulis jelas bahwa akan ada masa dan waktunya bagi kita akan selesai di muka bumi ini. Di dalam kematian itu sendiri. Setelah mati selesai semuanya dan tidak ada upah lagi, saudara. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, saudara. Artinya bahwa, saudara, ketika kita meninggal, kita tidak tahu apa-apa. Bahwa sesungguhnya kita sudah meninggal. Dan setelah kita meninggal, sudah selesai semuanya. Dan tidak akan ada lagi upah lagi, saudara. Disitulah kita mengetahui bahwa semua manusia pada akhirnya akan mati. Mazmur 89 ayat 48 mengatakan demikian. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati, saudara. Bahkan semua makhluk hidup dalam dunia ini harus mengalami yang dinamakan kematian. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak akan mengalami kematian. Semua pasti akan mengalami kematian, saudara. Firman Tuhan sudah tertulis dengan jelas bahwa orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Sebelum datangnya pengangkatan orang-orang percaya atau rapture itu sendiri, dipastikan bahwa semua manusia akan mengalami yang dinamakan kematian itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai hidup dalam dunia ini, saudara? Apa yang dikatakan firman Tuhan tertulis jelas di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, saudara. Yang pertama, apa itu, saudara? Yang pertama, hiduplah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau hidup ini adalah sebuah pertandingan bagi kita semuanya di dalam dunia ini, yuk, setiap kita semuanya harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Kita harus bertanding dalam kehidupan ini. Untuk apa, saudara? Ada goal, ada sasaran yang kita tuju, yang kita raih, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan, saudara. Jangan sampai kita tidak tahu akan hidup dan tujuan dan arti dalam dunia ini, saudara. Ketika kita hidup dalam dunia ini, saudara. Yang pertama, Rasul Paulus menginginkan setiap kita semuanya untuk hidup dalam pertandingan iman yang benar, saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan mengatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga. Di muka Pontius Pilatus.
kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, di sini firman Tuhan menegaskan bagi setiap kita semuanya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rupanya saudara Rasul Paulus menjelaskan dengan gamblang sekali, dengan jelas sekali bahwa kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Untuk apa? Merebut hidup yang kekal, saudara. Tahukah saudara bahwa hidup dalam dunia ini hanyalah sementara? Alkitab menjelaskan usia manusia 70-80 tahun. Tetapi kita bisa melihat sekeliling kita, keadaan kita. Kematian begitu cepat terjadi. Dan begitu banyak kematian-kematian terjadi. Bukan di usia 70-80 tahun. Angka 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun remaja. Bahkan balita pun juga bisa mengalami yang dinamakan kematian, saudara. Inilah yang kita menyadari, saudara, bahwa hidup dalam dunia ini tidak main-main, saudara. Ada pertandingan yang harus kita lakukan dan jalani dalam dunia ini, saudara. Maka dari itu Paulus menjelaskan buat kita semuanya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Apa maksudnya ini, saudara? Oh iya, firman Tuhan sedang menjelaskan buat kita semuanya bahwa sesungguhnya kalau saudara ingin merebut dan mendapatkan hidup yang kekal, artinya bahwa saudara harus bertanding di dalam iman yang benar. Karena melalui iman yang benar kepada siapa saudara menyembah dan percaya sebagai Tuhannya, maka disitulah saudara akan mendapatkan kehidupan yang kekal, saudara. Saudara tidak akan mungkin bisa mendapatkan kehidupan kekal tanpa melalui iman yang benar. Kepada siapa saudara beriman kepada Tuhan? Kepada siapa yang saudara akui dan percayai sebagai penguasa tunggal dan penolong dalam kehidupan saudara? Saya percaya kita semuanya harus mengerti akan hal ini. Terutama bagi setiap kita semua manusia di muka bumi ini. Kalau saudara mau menerima hidup yang kekal, saudara harus dalam pertandingan iman yang benar, saudara. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang benar. Dan siapakah Tuhan yang benar? Iman yang benar itu, saudara, yang saudara percayai. Saudara harus tahu, satu-satunya penolong, penyelamat, juru selamat di dalam dunia ini tidak ada yang lain dan tidak ada yang lainnya lagi dalam dunia ini selain di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Yesus Kristuslah yang ditentukan oleh Allah Bapa kita sebagai jalan pendamaian dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa terhadap Allahnya. Allah Bapa kita mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan dihukum melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah perjanjian Tuhan, inilah pernyataan Tuhan, dan Tuhan sudah nyatakan itu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, untuk mencari orang-orang yang berdosa, untuk ditebusnya melalui nyawanya Tuhan Yesus sendiri, supaya Tuhan Yesus menyelamatkan semua manusia yang berdosa di muka bumi ini. Saudara, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa itu sendiri. Dan tahukah saudara, dosa merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa membuat kita menjadi lawannya Tuhan. Membuat Tuhan menjadi lawannya kita. Dan kita melawan kehendak Tuhan. Melawan kedaulatan Tuhan. Melawan kekudusannya Tuhan, saudara. Maka dari itu, saudara, hati-hati dalam dunia ini, saudara. Ada rule, ada hukum, peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena dialah Tuhan kita, Bapa kita. Dia penguasa dalam kehidupan kita semuanya, saudara. Dan Tuhan Yesus sudah ditentukan oleh Allah Bapa kita menjadi jalan keselamatan, jalan pendamaian, jalan penebusan. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia
akan diselamatkan. Karena melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita tidak akan turut dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukurlah saudara. Kalau kita menjadi orang-orang, bagian orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan, untuk ditebus dan diampuni dosa-dosa kita. Bersyukur, saudara. Karena apa? Tidak semua orang mengalami hal seperti ini. Tidak semua orang dipilihnya. Tidak semua orang dipanggilnya. Tidak semua orang diselamatkannya, saudara. Tuhan sudah menentukan kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Jadi, bersyukurlah dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Setelah kita punya iman yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita wajib untuk hidup di dalam Kristus, melakukan kebenaran, melakukan kekudusan, melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam perjalanan iman yang benar di hadapan Tuhan. Jangan melakukan dosa, jauhi dosa, dan jangan berkompromi dengan dosa. Lakukan kebenaran di dalam Tuhan. Hidup kudus menjadi surat yang terbuka. Dan biarkan Kristus hidup dan lahir dan tinggal menjadi raja dan menjadi saksi bagi semua orang. Sehingga ketika orang melihat kita semuanya, Yesus Kristus dimuliakan karena kita dikendalikan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang memberikan suatu kedamaian, yang membuat orang di sekitar kita mengalami kedamaian, bahkan diberkati melalui kehidupan kita semuanya. Jadikan diri kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan jangan jadikan diri kita batu sandungan bagi orang-orang, sehingga orang-orang tidak bisa percaya dan mengenal Kristus melalui kehidupan kita semuanya. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Hiduplah dalam pertandingan iman yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua apa, saudara? Yang kedua adalah hiduplah untuk mendapatkan mahkota abadi dan bukan mahkota yang fana. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan buat kita semuanya, mari hiduplah untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Ada sesuatu yang nanti kita akan persembahkan kepada Tuhan, itu mahkota abadi dan bukan mahkota fana. Karena apa? Mahkota fana itu semua kita akan tinggalkan. Segala kekayaan, segala kemewahan, segala kepuasan, segala harta benda yang melekat dalam kehidupan kita semuanya, segala kedudukan dan jabatan yang kita punyai dan kita miliki dalam dunia ini, tidak salah untuk mendapatkan itu semuanya. Tetapi ketika kita kehilangan mahkota yang abadi dalam kehidupan kita semuanya, maka kita akan kehilangan segala-galanya, saudara. Maka dari itu, saudaraku, kita semua dalam satu arena gelanggang pertandingan. Dan semua peserta yang ada pertandingan itu, saudara, mereka turut berlari, bertanding, saudara. Kita semua bertanding dalam kehidupan dalam dunia ini, saudara. Bertanding untuk apa? Mungkin mereka bertanding mencari kekayaan, mencari nama, mencari jabatan, mencari kedudukan dalam dunia ini. Mereka beramai-ramai manusia dalam dunia ini. Siapa yang tidak mau kaya? Semua berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Siapa yang tidak mau pangkat dan jabatan dan kekuasaan dalam dunia ini? Semua orang berlomba-lomba untuk mencarinya. Bahkan tidak heran kalau saling sikut, saling bunuh, dan saling hal-hal yang tidak baik, yang negatif yang dilakukannya untuk mendapatkan kekayaan, ketenaran, untuk mendapatkan jabatan dan posisi kedudukan dalam dunia ini. Tapi sesungguhnya mereka lupa bahwa apa yang mereka kejar sebagai mahkota yang fana, yang sementara, yang tidak akan dibawa mati setelah kematian menghinggapi, atau setelah kematian itu ada dalam kehidupan manusia tersebut, saudara. Maka dari itu, saudara, yuk, tidak salah untuk mencari mahkota yang fana dalam dunia ini. Tapi lebih benar dan lebih baik adalah kita harus mencari mahkota yang abadi selama kita ada di dalam dunia ini, saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu, bekerjalah
sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Bekerjalah seperti sudah bekerja untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi juga saudara jangan lupakan ibadah. Jangan lupakan iman saudara. Jangan lupakan kesetiaan saudara. Jangan lupakan saudara. Jangan lupakan saudara membangun keintiman berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan bahwa saudara harus melekat kepada Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Karena kematian begitu cepat terjadi. Di tengah-tengah pandemi ini yang masih berlangsung saudara. Yuk, tetap terus kita mendekat kepada Tuhan. Tetap terus kita mencari Tuhan. Tetap terus kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saudara. Waktu di pandemi ini saudara adalah waktu-waktu emas buat kita semuanya untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita mencari kepada Tuhan, untuk kita boleh mempermuliakan nama Tuhan, untuk kita boleh menyembah Tuhan kita Yesus itu, untuk mencari Allah yang benar di dalam kehidupan kita semuanya. Inilah waktu yang tepat untuk saudara bisa mencari siapa Tuhan penyelamat dalam kehidupan saudara. Carilah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Supaya setiap barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak turut dihukum. Amin. Saudara. Dan berlari lagi kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu-satunya untuk kita mendapatkan hadiah di dalam surga mulia. Panggilan surga untuk kita menikmati dan mendapati surga yang mulia hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 14 mengatakan demikian saudara. Bahwa satu-satunya untuk mendapatkan hadiah dan tempat di surga harus melalui Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada yang lain saudara. Yang ketiga apa saudara? Selesaikanlah pertandingan hidup kita dengan baik dan dapatkanlah mahkota kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8 mengatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari saudaraku, kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita harus mencapai garis akhir, garis finish kehidupan kita semuanya. Kita tidak pernah tahu kapan finish akhir kehidupan kita. Setiap manusia punya jatah usianya masing-masing. Tapi yang pasti, kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik dan benar. Kita harus mencapai garis finish kita. Dan juga kita harus memelihara iman kita yang sudah benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Untuk kita tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Jangan sampai iman kita tergoyahkan hanya karena pandemi, hanya karena kesusahan, hanya karena pergumulan, hanya karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan kita, permasalahan ekonomi, permasalahan apapun juga dalam kehidupan kita semuanya. Jangan sampai membuat iman kita goyah, jangan sampai membuat iman kita gentar, jangan sampai membuat kita iman jadi tidak setia di hadapan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan dan segala perkara. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semuanya. Amin, saudara. Jikalau hidup adalah pertandingan, saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Ini, saudara, yang penting juga dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, kita harus kembali kepada Tuhan. Dan kita harus mencari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berseru kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6-7 mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku. Mari saudara. Di tengah-tengah pandemi ini adalah waktu emas buat kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita
mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui, selama jantung kita masih berdetak, selama hidung kita masih bisa bernafas, selama mata kita masih bisa melihat sekeliling keadaan kita, selama kaki kita masih bisa berjalan dan berdiri tegak di atas tubuh kita, saudara. Mari carilah Tuhan, saudara. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui, karena akan ada waktunya Tuhan datang menjemput kita dalam kematian itu sendiri. Akan ada datang waktunya kematian menjemput setiap kita semuanya. Dan jangan sampai kita terlambat untuk kita mencari dan mengenal Tuhan yang benar, satu-satunya penyelamat kehidupan kita semuanya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat, saudara. Mari tinggalkan segala jalan-jalan yang jahat. Tinggalkan segala jalan-jalan yang serong, yang menyimpang di hadapan Tuhan. Sudah bukan zamannya lagi untuk kita melakukan hal-hal kriminalitas, melakukan hal-hal yang berdosa. Sungguh saatnya, waktunya buat kita semuanya untuk menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani kita, pencemaran tangan kotor, pikiran kotor, hati yang busuk dan lain sebagainya. Yuk kita tinggalkan itu semuanya. Mari kita datang mendekat, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan limpahnya dalam pengampunannya akan mengasihani kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah, yuk mari kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 mengatakan demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan, kepadamu ku perhadapkan kematian, kepadamu ku perhadapkan berkat, kepadamu ku hadapkan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepada merekanya. Haleluya. Saya percaya. Mari sama-sama pilihlah kehidupan. Jangan pilih kematian. Pilihlah berkat. Jangan kutuk. Pilihlah keberuntungan. Bukan kematian, saudara. Yuk, mari sama-sama. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus hidup mengasihi Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus hidup berpaut kepada Tuhan. Kita harus hidup di jalan-jalan kebenarannya Tuhan, saudara. Supaya kita tetap hidup untuk selama-lamanya dan hidup diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan, saudara. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14 mengatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Raja Salomo di akhir daripada tulisannya mengatakan demikian, saudara, dalam Pengkhotbah, saudara, pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban. Tidak bisa tidak, mau tidak mau, harus mau. Harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Harus melakukan apa yang menjadi peraturan-peraturan Tuhan. Ini adalah kewajiban buat kita semuanya. Kita ada di dalam dunia ini. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan.
tetapi kita juga harus melakukan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan suci yang kudus. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa santai-santai dan kita tidak bisa bermain-main dalam dosa-dosa lagi. Kita terikat perjanjian dengan Tuhan, ya, perjanjian yang baru untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Menjauhi larangan-larangannya, menjauhi dosa, tidak berkompromi dengan dosa. Yuk, mari waktu ini, waktu yang sisa ini kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan dan bukan untuk kehendak kita sendiri. Karena apa? Waktunya sudah semakin dekat. Tuhan semakin dekat untuk datang menjemput kita semuanya, saudara. Dan akhir zaman ini, saat-saat ini, sudah masuk dalam akhir zaman ini, saudara. Oleh itu, kita tidak lagi bermain-main lagi dengan dosa. Kita tidak lagi bermain-main dengan api, maka akan hangus terbakar. Maka kita akan jatuh dalam dosa dan terikat dan terbelenggu oleh iblis, saudara. Maka dari itu, saudara, yuk kita tinggalkan dosa, tanggalkan beban yang merintangi kita untuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bersama dengan Tuhan kita mampu dan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir apa, saudara? Selesaikanlah amanat agung sebelum kematian menyelesaikan kehidupan kita, saudara. Di dalam Matius pasal 28 sampai 19 sampai 20 mengatakan demikian, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Amin, saudara. Saya percaya ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dia amanatkan, dia perintahkan kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap kita semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk kita apa? Pergi, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin lagi datang ke dalam dunia ini untuk mencari murid-murid atau menjadikan penjala manusia. Tuhan akan memakai setiap kita semua murid-muridnya untuk memuridkan orang-orang, untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, bahkan sampai ujung dunia ini kita harus beritakan Injil. Supaya apa? Supaya mereka mendengar nama Yesus, supaya mereka dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dengan demikian mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Matius 24 ayat 14 mengatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, saudara. Tuhan akan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput orang-orang yang kudus, untuk ditempatkan di tempatnya yang kudus, di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal, untuk menikmati sehidangan semeja, menikmati kita sebagai seorang anak raja, mempelainya, dan kita menjadi penghuni kerajaan surga yang mulia untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, hidup ini adalah pertandingan. Pertandingannya harus kita jalankan untuk kita hidup kekal, untuk mencapai hidup kekal, mencapai hidup mahkota yang kekal, mahkota yang abadi, mahkota kemenangan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Tuhan akan berikan buat kita semuanya. Amin, saudara. Maka dari itu, mari selama kita hidup dalam dunia ini, selama masa pandemi ini, yuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita temukan Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kita intim kepada Tuhan, dan kita melakukan bagian kita untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarkan firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Roh kita, kapasitas roh kita semakin diperbesar, dan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan sudah siap sedia untuk menerima kita, menerima kedatangan kita di dalam kerajaan surga yang mulia. Tapi sebelum sampai ke sana, yuk mari lakukan bagian kita untuk kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan kita. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Berikut adalah seputar kegiatan seminggu ke depan.
Ibadah online service pada tanggal 17 Oktober 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengajak saudara-saudari yang mau mendalami Alkitab dapat mengikuti Bible Study, Sharing and Listen melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin pukul 8 malam sampai jam 10 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Menara Doa setiap hari Minggu pukul 6 sore hingga 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa melalui via WhatsApp di 081 611 94227. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini akan dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih bahwa kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini melalui kebenaran firman yang hamba-Mu telah sampaikan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Karena firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi kebenaran firman itu akan diterima oleh setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka dilawati. Mungkin mereka punya permasalahan, mereka punya pergumulan. Tapi kebenaran firman pagi hari ini memberikan kelepasan, kelegaan, dan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Kemanapun hamba-Mu melangkah, Tuhan pakai dia dan Tuhan jadikan dia alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami mau membawa seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Anak-anak Tuhan sebagai generasi muda, khususnya orang-orang muda, kami berdoa supaya Tuhan memakai mereka dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apapun yang mereka kerjakan, dengan talenta karunia mereka, Tuhan pakai itu sebagai kekuatan mereka untuk menginjili orang dan memenangkan jiwa, dan memenangkan anak-anak muda, teman-teman mereka, rekan-rekan mereka, dimanapun mereka berada dan tersebar. Tuhan pakai anak-anak muda ini untuk menjadi alat di dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Dan terus kita hidup melekat dengan Tuhan. Dan setiap firman yang sudah disampaikan menjadi kekuatan yang baru. Menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Dan kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati seluruh pekerjaanmu, seluruh usahamu, apapun yang kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Mari angkat dua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi angkat dua tangan, sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan